Di Wuhu, Provinsi Anhui, China, pada 7 Januari 1926 lahir seorang bayi perempuan bernama Chong Mingyi. Mingyi anak tunggal di sebuah keluarga miskin. Hidupnya susah dan keras. Dia melewati masa-masa sulit saat pendudukan Jepang di Cina tahun 1937 hingga 1945. Pada saat yang sama, Perang Saudara di Cina juga terus berlangsung berkepanjangan sehingga akhirnya pada tahun 1948 di usia 22, Mingyi mengungsi ke Hong Kong. Di sana, Mingyi berkenalan dan berhubungan dengan seorang pelaut. Tak disangka dirinya hamil. Tapi sial si pelaut malah meninggalkannya dan tak pernah kembali lagi. Pada 7 Mei 1959, Mingyi melahirkan anak perempuan yang diberi nama Yang Meiling. Nama Yang mengikuti nama si ayah alias si pelaut. Sebagai single mom, hidup Mingyi dan anaknya prihatin. Sehari-hari dia bekerja sebagai buruh di pabrik tekstil untuk menghidupi dirinya dan sang anak Meiling. Namun keberuntungan masih memihak Mingyi. Kehidupannya berubah berkali lipat lebih baik ketika dia jadi kekasih seorang pria, pegawai pemerintah. Sang anak Meiling menganggap pria itu ayah tirinya. Mereka tinggal di sebuah villa di kawasan elit Victoria Peak, Hong Kong, lengkap dengan ART. Di awal tahun 60-an, ketika Yang Meiling berusia 2 atau 3 tahun, dia dibaptis di gereja Katolik Saint Margaret di Broadwood Road, Hong Kong. Namanya kemudian dikenal juga sebagai Barbara Yang. Ketika usia Meiling 4 tahun, ayah tirinya pensiun. Hidup mereka tidak semewah dulu lagi. Mereka pindah ke sebuah apartemen di lantai 9 di kawasan North Point. Meskipun hidup tidak semewah dulu, masa-masa itu merupakan saat paling bahagia dalam hidup Meiling alias Barbara. Dia sangat dekat dengan ayah tirinya. Sang ayah menyayangi dan memanjakannya, kerap membawanya jalan-jalan. Namun malang ketika kemudian sang ayah tiri didiagnosa menderita kanker paru-paru. Seluruh tabungan terkuras habis untuk membayar biaya pengobatan. Pada tahun 66, ketika sang ayah tiri meninggal, Meiling baru berusia 7 tahun. Gadis kecil itu sangat terpukul. Kehidupan Meiling dan ibunya kembali guncang. Untung ada sahabat ayah tirinya yang membantu keuangan mereka sehingga pendidikan Meiling yang saat itu bersekolah di Rosary Hill School tidak terganggu. Tahun 1973, sang ibu Mingyi bertemu pria bernama Liu Qintang dan menikah dengannya. Dia mengganti namanya dari Chong Mingyi menjadi Liu Mingyi, sama dengan nama depan suaminya. Bersama sang suami, Mingyi meninggalkan Hong Kong dan pindah ke Inggris. Sang anak, Meiling alias Barbara, kemudian menyusul ibunya pindah ke Inggris. Saat itu usianya sudah menginjak remaja, 15 tahun. Di Inggris, awalnya Barbara beserta ibu dan ayah tirinya yang dipanggilnya paman tinggal di Barkingside, Ilford, sekitar 50 menit berkendaraan dari London dan bersekolah di SMA di sana. Kemudian mereka pindah ke Histon, sebuah kota kecil di Cambridgeshire. Di sana orang tua Barbara membuka restoran sederhana fish and chips. Mereka bertiga tinggal di atas restoran itu. Sepulang sekolah dan setiap weekend, Barbara kerap membantu bekerja di restoran itu. Sebagai satu-satunya murid keturunan Chinese di sekolahnya, hidup Barbara tidak selalu mudah. Meski begitu, dia bisa menamatkan SMA dengan mulus. Nilai-nilai akademisnya baik. Barbara kuliah di Cambridge College of Arts and Technology, jurusan desain tekstil selama 4 tahun. Gadis itu cerdas, memiliki bakat seni menggambar dan melukis. Dia bilingual, fasih 2 bahasa, Inggris dan Mandarin. Meski dikenal aktif, berani dan nekat, sesungguhnya dirinya rapuh dan selalu merindukan kasih sayang ayah kandung yang tidak pernah dikenalnya. Selain berkutat dengan pendidikan formal, Barbara juga aktif di berbagai kegiatan lainnya, seperti di komunitas mahasiswa Chinese di kampusnya. Dia juga pernah ikut kontes Miss Chinatown di London dan menjadi runner-up. Pada tahun 1982 di usia 23, Barbara yang saat itu sedang berkunjung ke Hong Kong mengikuti kontes Miss Hong Kong. Meskipun tubuhnya paling pendek di antara kontestan lainnya, dia berhasil lolos top 10 dan menduduki peringkat 8. Dan dari sinilah awal terbukanya pintu popularitas bagi Yang Meiling alias Barbara Yang. Selain memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan fasih 2 bahasa, Barbara berwajah manis, memiliki sikap natural, riang, dan percaya diri. Menurut orang-orang karismanya kuat saat tampil di panggung dan di depan kamera.
Segera saja Barbara mendapat tawaran kontrak dari stasiun TVB Hong Kong sebagai host sebuah acara. Karena gajinya kecil, setiap bulan dia masih mendapat kiriman uang dari orang tuanya di Inggris. Tawaran lainnya pun datang, kali ini untuk berakting dalam serial drama The Legend of the Unknowns yang juga merupakan produksi TVB. Meski perannya kecil sebagai Putri Manchuria, namun disinilah bakat akting Barbara mulai tampak. Saat bermain di The Legend of the Unknowns, Barbara berkenalan dengan pemeran lainnya, yakni aktor Ken Tong atau Tang Che-nye. Ken lebih senior dibanding Barbara. Pria itu sudah terlebih dulu dikenal lewat perannya di berbagai drama produksi TVB. Sejak itulah Barbara dan Ken mulai dekat. Setelah syuting berakhir, keduanya berpacaran. Meskipun Barbara tergolong aktris baru, namun karirnya berjalan tanpa halangan berarti. Dan tahun 1982 tampaknya jadi tahun yang sangat sibuk baginya. Pada tahun itu juga, TVB bersiap memproduksi sebuah serial drama yang diangkat dari sebuah novel trilogi terkenal karya Chin Yong alias Louis Cha. Novel itu berjudul The Legend of the Condor Heroes atau di Indonesia dikenal dengan Legenda Pendekar Pemanah Raja Wali. Legenda Pendekar Pemanah Raja Wali adalah sebuah kisah pada masa konflik bersenjata di abad ke-12 dan 13 antara dinasti Qin yang bersuku Churchen asal Mongolia melawan dinasti Song yang didominasi suku Han Tiongkok. Tersebutlah Gui Xiao, seorang pejuang Tiongkok yang tewas saat menentang invasi suku Churchen. Sepeninggal Gui Xiao, sang istri dan anaknya yang bernama Gui Cheng atau Guo Qing sempat hidup terlunta-lunta di Mongolia, hingga kemudian dibantu dan diselamatkan oleh Genghis Khan dan pengikutnya. Gui Cheng digambarkan sebagai pemuda lugu, jujur namun tidak cerdas dan lamban belajar ilmu kungfu. Dalam perjalanannya dari Mongolia ke daratan Cina mencari pembunuh sang ayah untuk balas dendam, Gui Cheng bertemu seorang gadis lincah dan cerdas bernama Ouyong atau Huang Rong. Sang gadis berpakaian ala gembel, namun sebenarnya dia bukan orang sembarangan. Dia anak pendekar terkenal. Lika-liku petualangan dan percintaan Gui Cheng dan si gadis lincah menjadi salah satu kisah menonjol dalam novel legenda Pendekar Pemanah Raja Wali. Dan demikianlah, casting pun dimulai untuk mencari para pemeran yang tepat bagi drama serial itu. Chin Yong, sang penulis novel, langsung turun tangan memilih para pemeran yang tepat. Ratusan aktris ikut dalam casting untuk mendapatkan peran Ouyong, si gadis lincah dan cerdas. Tapi tak seorang pun yang cocok, hingga Chin Yong, sang penulis, sempat frustrasi. Namun ketika giliran Barbara ikut casting, Chin Yong terkesima. Wanita itu tampil dengan pakaian kuno dengan lagak lincah dan menggemaskan sesuai dengan karakter Ouyong. Dia lalu memperkenalkan diri di depan Chin Yong sembari memberi salam soja. "Saya Ouyong, anak perempuan pendekar Pulau Bunga Persik." Pencarian Chin Yong berakhir sudah. Barbara pun terpilih memerankan karakter Ouyong. Dan dia beradu akting dengan aktor Felix Wong yang berperan sebagai Gui Cheng. Tahun 1983, serial drama Legenda Pendekar Pemanah Raja Wali tayang di televisi dan mendapat sambutan luar biasa, tak cuma di Hong Kong tapi juga di RRC dan negara-negara Asia lainnya seperti Vietnam, Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Karakter Ouyong yang diperankan Barbara menjadi favorit. Penonton setia menantikan penampilannya di setiap episode. Akibatnya dalam waktu singkat popularitas Barbara meroket. Dia yang tadinya cuma seleb papan bawah, kini jadi superstar. Semua orang mengenalnya, ingin bertemu dengannya, ingin berfoto dan mendapatkan tanda tangannya. Sementara itu, hubungan Barbara dengan pacarnya Ken Tong tetap berlanjut meski mereka semakin jarang bertemu sebab Barbara semakin sibuk syuting. Sewaktu Barbara mengalami insiden saat syuting adegan laga dan matanya terluka, Ken dengan setia menjenguknya di rumah sakit, juga mengunjunginya di apartemen. Hal itu bikin Barbara semakin cinta pada Ken. Wanita itu berharap bisa menikah dengan Ken dan membina keluarga bahagia. Dia ingin mereka hidup tenang dan pindah ke Inggris jauh dari hiruk-pikuk gemerlap dunia showbiz Hong Kong. Tapi tampaknya hal itu sulit terwujud karena Ken belum ingin terikat tali pernikahan.
Kata orang, bersamaan dengan datangnya popularitas, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan Barbara pun mengalaminya. Dia jadi sasaran empuk media. Gosip berseliweran tentang hubungan asmaranya dengan aktor lainnya seperti Andy Lau, Tony Leung, dan Michael Mew yang juga berperan di serial drama Legenda Pendekar Pemanah Raja Wali. Tentu saja gosip itu bikin sang pacar Ken gerah. Hubungannya dengan Barbara jadi renggang, mereka kerap bertengkar. Barbara sebenarnya berharap banyak pada Ken, sebab pria itu satu-satunya orang yang dekat dengannya di Hong Kong. Barbara pernah curhat kepada ibunya di Inggris lewat surat. Dia mengatakan di Hong Kong susah mendapatkan sahabat sejati. Jika dia punya masalah dan ingin curhat, semua kenalan dan temannya bergegas pergi. Saat hubungannya dengan Ken semakin tidak pasti, Barbara mulai dekat dengan seorang aktor sekaligus komedian, Stephen Chow Sai Lung. Pada saat yang sama, Ken juga mulai dekat dengan seorang aktris bernama Sandra Ng. Suatu hari di bulan Mei 1985, Ken Tong dan Sandra Ng bersama Michael Mew dan pacarnya Jamie Chick jalan bareng berpasang-pasangan. Media membuntuti dan memotret kegiatan mereka. Esoknya foto-foto itu terpampang dan jadi berita headline di tabloid dan surat kabar. Mengapa Ken Tong bersama Sandra Ng? Bukankah Ken kekasih Barbara Young? Ada apa ini? Berita ini jadi heboh sebab saat itu Barbara salah satu aktris terpopuler di Hong Kong. Apakah Ken mencampakkan Barbara begitu saja? Pada 13 Mei 1985, media mewawancarai Barbara dan menanyakan pendapatnya tentang hubungan Ken dan Sandra yang jadi headline di media cetak. Barbara menanggapinya dengan tenang dan biasa-biasa saja. Namun keesokan harinya, 14 Mei 1985, Hong Kong dibikin shock. Demikian pula seluruh fans Barbara di seluruh dunia gempar. Tragedi yang sulit diterima akal terjadi sudah. Pada malam 13 Mei 1985, Stephen Chow, teman dekat Barbara yang juga digosipkan sebagai kekasihnya, menelpon wanita itu. Saat itu Barbara curhat pada Stephen tentang berita hubungan Ken dan Sandra, juga tentang kisah asmaranya yang gagal dengan Ken. Usai pembicaraan lewat telepon itu, Stephen merasa khawatir. Dia datangi apartemen Barbara yang berlokasi di Broadcast Drive, Kowloon. Dia mengetuk-ngetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Mungkin Barbara sedang pergi. Begitu pikir Stephen lalu pulang. Keesokan pagi 14 Mei 1985, Stephen kembali mendatangi apartemen Barbara. Dia mengetuk-ngetuk pintu tapi tetap saja tak ada jawaban. Saat itulah Stephen mencium bau aneh, seperti bau gas. Nekat dia memanjat dan membuka paksa jendela apartemen Barbara. Ketika masuk, dia lihat Barbara terkapar, tidak sadarkan diri di lantai di ruang tamu. Stephen segera memberitahu security gedung dan polisi. Barbara dilarikan ke rumah sakit. Hasil otopsi menunjukkan Barbara tewas akibat keracunan gas dari kompor atau oven di apartemennya. Investigasi polisi menunjukkan Barbara bundir. Hong Kong shock. Fans di seluruh dunia gempar. Pada 18 Mei 1985, acara pelepasan Barbara Young alias Young Mei Ling di Hong Kong dihadiri keluarga, para selebriti, teman, kolega, dan fans. Lebih dari 100.000 orang datang dan turun ke jalan untuk mengantar kepergiannya. Sang mantan Ken Tong turut hadir dengan membawa buket mawar merah. Peti mati Barbara dipanggul rekan-rekan sesama aktor yakni Andy Lau, Tony Leung, Michael Mew, dan Felix Wong. Fans berteriak-teriak, "Mei Ling, kenapa kau mati? Mei Ling, tidak seharusnya kau mati. Ken Tong, kau pembunuh Mei Ling, kembalikan Mei Ling kami." Acara pelepasan dilakukan secara agama Katolik dan jenazah Barbara dikremasi keesokan harinya 19 Mei 1985. Abunya dibawa ke Inggris dan ditempatkan di pemakaman New Market Road Cemetery di Cambridgeshire. Si Oyong sudah pergi, Barbara Young tak ada lagi. Dan kepergiannya yang begitu tiba-tiba meninggalkan misteri, menyisakan berbagai pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Barbara bundir? Benarkah dia bundir atau ada permainan di balik semua ini? Banyak pihak yang mengatakan tidak masuk akal. Barbara begitu muda, 26 tahun, dan sedang berada di puncak karir. Rekan-rekannya dari TVB mengatakan Barbara tampak baik-baik saja.
Tidak sedih, juga tidak ada tanda-tanda depresi. Pada wawancara sebelum hari naas itu, Barbara bahkan tampak optimis berbicara tentang masa depannya. Dia sedang sibuk merampungkan drama TVB berjudul The Battlefield. Rencananya, syuting akan selesai bulan Juni 1985. Pekerjaan lain juga sudah menanti. Rencananya TVB akan memproduksi drama berjudul Kings of Ideas yang akan dibintangi Barbara Young dan Ken Tong. Bermacam rumor beredar, termasuk sebuah berita tidak jelas juntrungannya yang mengatakan Barbara terlibat triad alias mafia Hong Kong sehingga dibunuh, namun disetting seolah Barbara bundir. Namun tudingan paling keras diarahkan fans kepada sang mantan, yakni Ken Tong. Kaulah penyebab Barbara mengakhiri hidupnya. Ketika Ken menghadiri acara pelepasan Barbara, dia mengenakan jas hitam dan membawa buket bunga mawar merah. Dia lalu menaruh sepotong sisir di dekat bantal Barbara dan menyimpan potongan lainnya. Itu merupakan tradisi Tiongkok bagi pasutri jika pasangannya pergi mendahului. Ada yang bersimpati pada Ken, namun tak sedikit yang mencibirnya dan mengatakan itu cuma akting, pura-pura sedih di depan orang banyak dan media. Ketika Ken berkenalan dan berpacaran dengan Barbara, pria itu sudah jadi aktor terkenal, sedangkan Barbara merupakan aktris baru. Ketika popularitas Barbara meningkat akibat perannya sebagai Oyong di serial drama legenda pendekar Pemanah Raja Wali, media pun tanpa henti membahas hubungan asmaranya dengan Ken. Ketika hubungan itu semakin renggang, pers pun memberitakannya dengan gencar. Tampaknya Ken menghadapinya dengan tenang, sebaliknya Barbara tegang. Saat kemudian media heboh dan memuat foto dan berita hubungan Ken Tong dan Sandra Eng, Barbara tampak tenang-tenang saja sewaktu diwawancarai perihal itu. Namun ternyata di belakang ceritanya beda. Sebelum terjadinya tragedi bundir itu, Barbara dan Ken bertengkar hebat di ruang ganti syuting. Barbara menangis, Ken marah dan meninggalkannya. Tampaknya Barbara patah hati dan cemburu karena Ken kini sudah mendapatkan penggantinya. Barbara sempat mencoba menelpon Ken dan meninggalkan pesan, "Jika kau tidak jawab teleponku ini, kau tidak akan pernah lagi mendengar suaraku." Dan kemudian terjadilah tragedi itu. Barbara mengaktifkan gas kompor dan dia sempat menuliskan sepenggal kalimat di kalender. "Sayangku, aku cinta kau." Entah untuk siapa kalimat itu ditujukan. Kematian Barbara membuat Ken sempat tertekan karena menerima banyak hujatan dan tudingan sebagai penyebab kematian Barbara. Di akhir 1985, dia mundur dari TVB untuk menghindari hujatan lebih lanjut. Padahal saat itu karirnya tengah berkibar dan dia merupakan salah satu dari 5 macan TVB yang terdiri dari Andy Lau, Tony Leung, Michael Mew, dan Felix Wong. Karir pria itu meredup. Kehidupan rumah tangganya tak lepas dari perceraian. Dia memiliki 6 anak dari 3 wanita berbeda. Istri ketiganya 25 tahun lebih muda darinya. Hingga kini, Ken Tong masih aktif di dunia akting. Sepeninggal Barbara, media mewawancarai sang ibu Ming Yi yang tinggal di Inggris. Kepergian sang anak membuat Ming Yi kehilangan semangat hidup. Dia sudah bercerai dari suaminya, yakni ayah tiri Barbara. Sang ibu mengaku sejak awal dirinya keberatan Barbara berkarir di dunia showbiz atau industri hiburan. Barbara terlalu ambisius dan ingin terkenal. Padahal menurut sang ibu, dunia showbiz terlalu keras bagi jiwa Barbara yang rapuh. Ming Yi lebih suka Barbara menekuni bakatnya menggambar dan melukis serta bekerja sesuai pendidikannya, lalu menikah dan berkeluarga di Inggris. Sang ibu bilang ketika mengikuti kontes Miss Chinatown di London, Barbara tidak memberitahu dirinya. Begitupun saat Barbara ikut kontes Miss Hong Kong, dia tidak diberitahu. Ming Yi baru tahu kemudian setelah Barbara masuk top 10. Saat itu, Ming Yi berharap usai mengikuti kontes, Barbara segera kembali ke Inggris. Namun kenyataannya, Barbara memilih melanjutkan karirnya sebagai aktris di Hong Kong. Selain itu, Ming Yi juga menyampaikan rasa herannya. Kemana saja perginya uang Barbara selama ini? Di rekening bank hanya tersisa beberapa ratus dolar, kecil sekali. Menurut sang ibu, Barbara memiliki apartemen di Hong Kong.
Sang ibulah yang membayar DP apartemen itu dan Barbara kemudian melunasinya setelah dirinya populer dan mendapat bayaran tinggi. Namun sang ibu juga mengakui Barbara memang sangat pemurah. Jika temannya ada yang membutuhkan sesuatu, biasanya dia langsung membelikan. Saat ditanya perihal Ken Tong, mantan Barbara, sang ibu bilang pria itu pernah datang 1 kali berziarah ke makam Barbara di Cambridgeshire. Namun selebihnya mereka tidak pernah berkomunikasi. Tidak hanya keluarga, teman, dan fans yang menangisi kepergian tragis Barbara Young alias Yong Mei Ling. Diam-diam, jauh dari Hong Kong, di Belanda, seorang pria pun melakukan hal yang sama. Pada 2010, bertepatan dengan peringatan 25 tahun kematian Barbara, pria itu mulai menyusun situs web tentang Barbara Young. Situs berisi foto-foto dirinya dan Barbara, juga cerita tentang mereka berdua. Ketika situs barbarayoung.nl tersebut launching sekitar 2012 atau 2013, fans terkejut. Si pembuat situs ternyata Robert Radboud atau Rob, mantan pacar Barbara selama 5 tahun semasa dulu kuliah di Inggris. Rob dan keluarganya yang asal Belanda tinggal di Cambridgeshire. Dia dan Barbara kuliah di Cambridge College of Arts and Technology. Mereka pertama kali berkenalan di kantin kampus suatu hari di tahun 1976 dan kemudian berpacaran. Menurut Rob, Barbara cerdas, pekerja keras, tekun belajar, dan rajin membantu orang tuanya di restoran fish and chips milik mereka. Dia juga keras kepala, jarang menerima saran orang lain. Jika ingin sesuatu, biasanya dia akan berusaha mendapatkannya. Keluarga Rob mengetahui hubungan Rob dan Barbara dan tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, keluarga Barbara tidak tahu menahu. Menurut Barbara, orang tuanya tidak mengizinkan dirinya pacaran, apalagi dengan seorang pemuda kulit putih. Agar bisa bertemu dan jalan bareng dengan Rob, Barbara kerap minta bantuan teman perempuannya untuk mengelabui sang ibu. Ibunya selalu percaya Barbara keluar dengan teman perempuannya, meskipun kenyataannya itu cuma tameng sebab Barbara pergi dengan pacarnya Rob. Terkadang mereka nongkrong di rumah Rob yang luas dengan pekarangan apik bersama orang tua dan kakak-kakak Rob, juga pernah jalan-jalan ke London. Suatu hari di tahun 1977, keduanya nekat berencana pergi ke Belanda. Barbara pun minta tolong teman cewek sekampus untuk mengatakan kepada orang tuanya mereka akan pergi mengikuti wisata budaya yang diadakan kampus. Ibu Barbara mengizinkan. Padahal sesungguhnya Barbara pergi berduaan dengan Rob ke Belanda. Di Belanda mereka mengunjungi nenek, bibi, dan paman Rob yang menyambut mereka dengan hangat. Liburan ke Belanda tersebut sangat mengesankan bagi Rob dan Barbara. Mereka pulang ke Inggris dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Namun 5 hari kemudian, Rob menerima telepon dari Barbara. "Aku di rumah sakit," katanya. Barbara bilang rahasia mereka terbongkar. Ternyata ketika mereka berada di Belanda, teman Barbara bertemu ibunya dan keceplosan bilang Barbara dan Rob berwisata berduaan ke Belanda. Betapa murka sang ibu yang mengira anak perempuannya pergi dalam rangka wisata budaya yang diadakan kampus. Begitu Barbara pulang dari Belanda, pertengkaran hebat pun pecah di antara ibu dan anak itu. Keesokan harinya ketika ibunya sedang pergi, masih dalam kondisi galau dan emosional, Barbara menenggak sebotol obat tidur. Untung saja ibunya pulang dan segera membawa Barbara ke rumah sakit. Perut Barbara dipompa dan dirinya selamat. Barbara berjanji tidak akan mencoba bundir lagi. Sebenarnya tindakan lanjutan diperlukan, namun sayangnya Barbara dan orang tuanya menolak menangani kondisi itu lebih lanjut. Barbara tidak mengikuti terapi lebih lanjut ataupun rutin berobat ke psikiater untuk menangani masalah kejiwaannya. Sejak kasus percobaan bundir itu, orang tua Barbara bersikap lebih lunak. Barbara diizinkan berpacaran dengan Rob. Malah kemudian Barbara memperkenalkan Rob kepada orang tuanya. Namun orang tua Barbara terang-terangan menunjukkan mereka tidak suka pada Rob, sehingga pada akhirnya Barbara dan Rob tetap berhubungan sembunyi-sembunyi. Suatu hari pada tahun 1978, Rob menelpon Barbara. Saat itu Barbara tinggal di London sebab ada urusan dengan perkuliahannya. Dia minta agar Rob menemuinya. "Aku ingin menyampaikan sesuatu padamu, Rob." Saat mereka bertemu, Barbara dengan wajah datar bilang dirinya sedih dan kesepian karena jarang bertemu Rob.
Dia bingung, tertekan, dan frustrasi hingga mencoba bundir dengan menenggak obat tidur. Namun kemudian dia menyesal dan berusaha minta tolong dengan menggedor-gedor dinding apartemen sehingga tetangganya datang dan segera membawanya ke rumah sakit. Perutnya dipompa dan dirinya selamat. Rob terkejut, juga marah dan mengatakan Barbara egois, sudah 2 kali mencoba bundir. Betapa banyak hati orang yang kau hancurkan jika kau bundir. Keluargamu, keluargaku, juga aku. Saat itu Barbara kembali berjanji tidak akan mencoba bundir lagi. Seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya pun renggang. Rob kemudian kembali ke Belanda dan Barbara pindah ke Hong Kong. Nah, dari cerita Rob tentang hubungannya dengan Barbara inilah, Vance kemudian mulai mengerti tentang kondisi Barbara sesungguhnya, bahwa jauh sebelum aksi bundir yang merenggut nyawanya pada 1985, dia sudah pernah melakukan percobaan bundir di Inggris pada 1977 dan 1978. Hingga kini makam Yung Mei Ling alias Barbara Young di Cambridgeshire, Inggris tetap dikunjungi Vance. Dulu batu nisannya hanya menampilkan foto Barbara, namun sejak 2017 ada 2 foto di batu nisan itu, yakni foto Barbara dan foto ibunya Ming Yi yang meninggal di tahun 2017 di usia 91 tahun. Setelah dikremasi, abu sang ibu ditempatkan di makam yang sama dengan sang anak Barbara. Demikianlah akhir kisah Barbara Young, si pemeran Oyong dalam serial drama legenda pendekar pemanah Raja Wali. Hidup keduanya berakhir tragis. Barbara bundir, sedangkan Oyong dan suaminya Kui Cheng tewas dibunuh dalam pertempuran mempertahankan wilayah mereka dari invasi bangsa Mongol. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.